Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang inheritance di Kotlin Object Oriented Programming. Inheritance itu adalah fitur yang sangat powerful di pemrograman berorientasi objek. Hampir semua bahasa pemrograman berorientasi objek pasti mendukung inheritance atau pewarisan. Nah, apa sih maksudnya inheritance? Inheritance atau pewarisan adalah kemampuan untuk menurunkan sebuah kelas ke kelas yang lainnya. Jadi mirip kayak kelas parent, orang tua memiliki kelas anaknya. Nah, bedanya kalau misalnya, kalau kita manusia gitu ya, kalau orang tua punya anak, apa yang dimiliki sama orang tua belum tentu dimiliki kemampuannya sama anak. Nah, kalau di object oriented itu beda. Semua yang dimiliki sama si parentnya itu bakal otomatis dimiliki sama si anaknya. Nah, ini cocok banget ketika kita mau bikin memang sebuah struktur kelas yang hierarki seperti itu. Jadi ada parent-nya, ada child-nya. Nah, di Kotlin, tiap kelas child itu hanya bisa punya satu kelas parent. Jadi, parent-nya itu, orang tuanya cuma bisa satu. Jadi, kalau kita bikin kelas child, terus kita mau punya parent, atau istilahnya adalah extend kelas lain, atau punya parent kelas lain, maka cuma boleh ada satu. Jadi, mirip kayak di Java. Beda dengan C++. Kalau C++ itu parent-nya boleh lebih dari satu. Nah, tapi satu kelas parent itu bisa punya banyak anak. Jadi kayak satu parent bisa punya banyak anak, tapi anak itu cuma bisa punya satu parent. Jadi kayak relasinya satu ke banyak gitu ya. Bukan banyak ke banyak seperti di C++. Nah, secara standar, di kelas yang dibuat di Kotlin itu final. Jadi kalau teman-teman berasal dari Java, itu kalau misalnya sebuah kelas itu final, maka dia tidak bisa diwariskan. Nah, di Kotlin default-nya final, jadi tidak bisa diwariskan. Saat kita bikin sebuah kelas, kelasnya itu tidak bisa diwariskan, artinya tidak bisa menjadi parent. Nah, agar bisa diwariskan atau biar bisa menjadi parent, kita harus menggunakan kata kunci open. Dengan menggunakan kata kunci open, artinya si kelas itu punya kemampuan bisa menjadi parent. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kita lihat contoh kasusnya biar teman-teman lebih kebayang. Nah, di sini saya punya kelas yang namanya employee, lalu di sini punya properties yang namanya name. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini tipe datanya string. Lalu saya punya function say hello. Nah, sederhana. Nah, secara default, si kelas ini tidak bisa menjadi parent atau tidak bisa diwariskan. Nah, biar kelas ini bisa diwariskan, saya harus tandai kelasnya dengan kata open. Dengan saya menyebutkan open, berarti si kelas ini bisa diwariskan. Nah, selanjutnya, ketika saya membuat kelas lain, kelas manager misalnya, lalu di sini parameternya name, lalu saya bisa titik 2 employee. Artinya ini saya bikin kelas manager di mana dia adalah child class, kelas anak dari parent kelasnya adalah employee sini. Nah, di sini karena saya punya primary constructor, maka di sini saya wajib memasukkan parameter ke dalam primary constructor. Kalau misalnya kita tidak memiliki primary constructor di sini, maka di sini tidak wajib. Tapi karena di sini saya punya primary constructor, maka di sini kita wajib memasukkan primary constructor. Di sini contohnya saya pakai name, di mana name-nya saya ambil dari primary constructor dari si manager ini. Nah, defaultnya saat kita bikin sebuah kelas di Kotlin, itu kelasnya final. Tapi ini opsional sebenarnya. Kita nggak perlu mengetikkan kata final, karena defaultnya pun final. Nah, selanjutnya kalau saya mau bikin child lagi, contohnya di sini vice president dengan parameter name sama, lalu di sini saya extend, istilahnya ini extend ke kelas employee atau si employee-nya dijadikan parent. Maka seperti ini aksesnya. Jadi pakai employee, di sini primary constructor-nya. Saya harus memasukkan name dan di sini saya ambil dari constructor parameter name dari vice president. Nah, artinya satu kelas employee atau parent-nya dia punya dua anak. Tapi ini, setiap anak ini cuma punya satu parent. Jadi ini satu ke banyak. Nah, untuk lebih jelas, kita coba langsung praktekkan. Kita akan bikin kelas data lagi yang baru, namanya employee. Saya pilih kelas ya. Nah, kita bikin employee di sini. Di sini employee-nya akan punya name string. Dan ini saya jadikan properties file. Lalu di sini punya function yang namanya fun say hello
name string, lalu di sini print line hello name, my name is this name. Nah, kalau kita bikin kelas lain sebagai child-nya, di sini kelas misalnya manager, lalu saya bilang ini adalah extend dari employee. Nah, di sini otomatis error. Kenapa? Kita lihat this type is final, so it cannot be inherit. Jadi defaultnya di Kotlin itu dia final, jadi tidak bisa diwariskan. Nah, biar bisa diwariskan, saya harus kasih tahu kalau ini open seperti ini. Nah, ini baru. Nah, ini kenapa tetap error? Karena di sini dibilang this type has a constructor. Jadi tipe atau kelas employee ini dia punya constructor. Dan kalau dia punya constructor, artinya kita harus memasukkan data constructornya. Nah, di sini saya harus memasukkan data constructornya. Di sini bisa memasukkan misalnya echo. Tapi kan masa setiap saya mau bikin manager namanya langsung echo gitu ya, nggak lucu. Nah, saya bisa tambahkan di sini primary constructor lagi. Name string. Nah, gimana kalau kita bikin file? Ini nggak perlu. Jadi cukup name seperti ini aja. Nah, kenapa nggak perlu nanti kita perhatikan. Nah, di sini berarti saya kirim primary constructor ini ke dalam name ini. Saya akan buat lagi, di sini adalah vice president. Nah, seperti ini. Nah, saat teman-teman bikin child class, maka secara otomatis semua yang dimiliki sama si parent class akan dimiliki oleh ini. Yang pertama yang dimilikinya adalah properties name. Jadi secara otomatis manager ini punya properties name. Lalu di sini ada function yang namanya say hello. Dan secara otomatis manager ini akan punya function say hello. Termasuk juga vice president. Dia akan otomatis punya function say hello dan juga punya properties name. Nah, jika kalau tidak percaya, kita akan coba. Di sini kita akan bikin file inheritance. Kita bikin main function. Kita akan bikin manager. File manager sama dengan manager. Masukkan misalnya echo. Manager titik name. Lihat, dia punya name. Padahal di sini saya tidak pernah bilang kalau dia punya properties name. Tapi karena dia extend employee, maka dia otomatis punya name. Seperti ini ya, name. Dan dia punya function say hello. Jadi di sini say hello misalnya Budi. Jadi otomatis punya. Nah, kalau saya hapus inheritance-nya, contohnya saya hapus gitu ya, ini otomatis error. Ya, karena dia otomatis nggak punya lagi function yang namanya say hello. Kalau saya mau tambahkan say hello, saya harus manual tambahkan di dalam kelas ini. Nah, sekarang saya balikan lagi. Seperti ini. Nah, ini kalau kita running hasilnya. Hello Budi, my name is Eko. Jadi ini milik si employee ini. Tapi kita bikinnya si manager. Nah, termasuk vice president. Sorry, vice president, say hello. Seperti ini. Nah, ini kalau kita running. Nah, ini hello Budi, my name is Eko. Ini hello Joko, my name is Budi. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi, ini salah satu kemampuan dari inheritance atau pewarisan, di mana sebuah child class itu bisa mewarisi apa yang dimiliki sama parent class. Nah, ini cocok banget saat kita mau bikin kelasnya yang sifatnya memang ini ya, ya inheritance kayak gitu. Jadi kayak dibanding kita capek bikin function atau propertiesnya di semua kelas, padahal sama isinya gitu ya. Kemudian kita bikin pewarisan. Bayangin kalau kita tidak pakai pewarisan, maka ini semua harus kita duplicate di sini. Seperti ini. Ya. Ini kalau kita tidak menggunakan pewarisan, maka kita harus duplicate seperti ini. Dengan menggunakan pewarisan, kita nggak perlu. Kita cukup bikin satu parent, lalu di sini kita bikin child-nya. Dimana nanti otomatis apa yang dimiliki parent akan dimiliki oleh si child-nya. Jadi seperti itu tentang inheritance atau pewarisan di Kotlin. Kurang lebih sebenarnya sama dengan inheritance atau pewarisan di Java. Jadi seperti ini cara aksesnya yang tadi saya bilang, kita udah bahas.
Next, kita akan bahas tentang function overriding. Nah, ini jangan sampai kebalik dengan function overloading. Ini beda ya, overriding.